Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati rekan-rekan media Porwaka, semua yang dalam hal ini dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan, pada hari ini Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa atau HBA. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 6 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan tambang, izin pertambangan batu bara PT ABS yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau perekonomian negara pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin Gatar 07 garing L.6-FD.1-03 garing 2024 tanggal 15 Maret tahun 2024. Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, pada hari ini dilakukan penetapan 6 orang sebagai tersangka dengan inisial yaitu 1. ES selaku komisaris garing komisaris utama garing direktur utama PT BCS garing PT ABS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP Gatar 08 garing L.6.5 garing FD.1 garing 07 garing 2024 tanggal 22 Juli 2024. Kedua, G selaku direktur utama garing komisaris PT BCS garing PT ABS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP 09 garing L.5 L6.5 garing FD.1 garing 07 garing 2024 tanggal 22 Juli tahun 2024. Kemudian ketiga, B selaku direktur utama garing komisaris PT BCS garing PT ABS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP Gatar 10 garing L6.5 garing FD.1 garing 07 garing 2024 tanggal 22 Juli 2024. Kemudian yang keempat, M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai 2015 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP Gatar 11 garing L6.5 garing FD.1 garing 07 garing 2024 tanggal 22 Juli 2024. Kemudian yang kelima, SA selaku Kepala Seksi Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat periode 2010-2015 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP Gatar 12 garing L.6.5 garing FD.1 garing 7 garing 2024 tanggal 22 Juli 2024. Kemudian keenam yang terakhir, ini LD selaku Kepala Seksi Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Lahat periode 2010 sampai 2015 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAP Gatar 13 garing L.6.5 garing FD.1 garing 07 garing 2024 tanggal 22 Juli 2024. Bahwa sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud
sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan untuk 5 orang tersangka di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Palembang dan 1 orang tersangka di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palembang. Ini 1 orang karena perempuan ya, wanita. Mulai dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024. Dasar untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dari penyidikan didapat potensi kerugian negara kurang lebih 555 miliar rupiah. Adapun untuk pasal yang disangkakan dan modus operandinya akan disampaikan langsung oleh Pak Asisten Tindak Pidana Khusus. Silakan Pak Aspitsus. Terima kasih Pak Asintel, rekan-rekan media semua yang saya hormati. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Bapak Asintel tadi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan tambang pada izin usaha pertambangan operasi produksi PT Andalas Bara Sejahtera, bahwa para tersangka yang merupakan para pengurus dari PT ABS, yaitu Saudara ES selaku komisaris, kemudian Saudara G dan Saudara B yang merupakan para pengurus di PT ABS, mereka secara bersama-sama dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar izin usaha pertambangan operasi produksi miliknya, yaitu izin usaha pertambangan yang masuk ke wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam. Kemudian untuk tersangka Saudara BM, Saudara SH dan LD yang merupakan pihak ASN dari Kabupaten Lahat, mereka selaku pelaksana inspeksi tambang telah menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT ABS. Ya, akibat perbuatan para tersangka ini, tadi telah disampaikan bahwa potensi kerugian negara itu kurang lebih 550 miliar. Para tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 KUHP. Nah, para tersangka pada saat ini telah dilakukan penahanan. Jadi telah ditetapkan tadi sampaikan Pak Asintel, ditetapkan di Rumah Tahanan Palembang karena 5 para tersangka merupakan laki-laki dan 1 wanita, sehingga di penahanannya dilakukan di rutan masing-masing yang terpisah. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan dalam perkara ini, penyidik pada bidang tindak pidana khusus akan mendalami perbuatan para tersangka terkait tindak pidana pencucian uang. Dan ini akan dilakukan oleh penyidik tentunya setelah perkara ini berjalan untuk perkara tindak pidana korupsinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu aja. Sekian. Silakan. Bang, ini Bang, untuk total kerugian 550 miliar tersebut yang menyebabkan 550 miliar tersebut apa karena kerusakan alam saja atau ada anggaran yang digunakan oleh Prabowo? Baik, saya dapat jelaskan terkait mengenai potensi kerugian keuangan negara kurang lebih 555 miliar. Itu terdiri dari kerusakan lingkungan dan potensi kerugian keuangan negara. Jadi kategorinya itu. Oke. Untuk barang bukti yang diambil sekarang apa aja? Ya, barang bukti untuk sementara ini kita sudah melakukan ya penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait mengenai proses izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT ABS. Kemudian juga termasuk juga lokasi di lapangan sudah kita lakukan juga penyitaan juga artinya. Selain nomor ini Bang, apakah ada ke depan ada penetapan tersangka lain? Nah itu kita masih dalami para penyidik. Tadi saya sampaikan kan ya, mungkin juga ada tersangka baru dan penyidik juga akan melakukan pendalaman terkait tindak pidana pencucian uangnya. Mungkin itu aja rekan-rekan semua. Untuk perkara ini ada total berapa saksi yang telah diperiksa Bang? Baik. Ini juga kan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ya? Baik. 2014 itu ada keterkaitan kan Ya. dengan kepala daerah? Jadi Karena kan dinas kan? jadi hari ini Kepala daerahnya. tadi kan penyidik telah memanggil 6 orang saksi. Tadi sudah disebutkan inisialnya oleh Bapak Asintel, ya kan. 6 orang saksi ini merupakan bagian daripada 36 saksi sebelumnya yang telah dipanggil oleh penyidik. Jadi jumlah saksi yang telah diperiksa oleh penyidik 44 orang. Ya, Untuk yang kepala daerahnya itu sudah diperiksa belum? ya. Kepala daerah masih. Ya. Kalau sampai itu sudah. Oke ya. Iya. Masih pedalami gitu. Bang, tadi diperiksa Bapak Jamal. Terus untuk ASN sendiri, itu jabatannya apa aja Bang? Oh, Tiga baik. ASN, Bang. Baik. 3 ASN ini tadi tersangka saudara M ya, inisial M ini, dia selaku kepala dinas pertambangan dan energi Kabupaten Lahat. Kemudian tersangka SA ini, dia selaku kasih bimbingan teknis pada dinas pertambangan dan energi Kabupaten Lahat. Kemudian tersangka LD ini, selain ini juga selaku kasih pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Nah, dalam kegiatan izin usaha pertambangan ini mereka selaku pelaksana petugas inspeksi, pelaksana inspeksi tambang. Itu penduduk tambang. Apakah ada indikasi tiga ASN ini menerima aliran uang? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, penyidik masih mendalami terkait mengenai aliran dana untuk mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang. Oke, saya rasa Oke, cukup ya. Oke, satu. Terakhir. Penyelidikan di korupsi ini untuk tambang dan bakal ada TPP. Apakah sejauh ini BPNI sudah ada disita barang bukti dan selain dokumen maksudnya ada segel apa itu terus ada penggeledahan dan Saya kira nanti aja pada momen yang lain saya kira. Ya, Masih panjang proses masih panjang penyidikan, masih prosesnya. panjang. Nah, Karena ya. yang jelas